Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Alfat, NIM 18080560086 dari kelas pendidikan matematika 5C. Di sini saya akan menerangkan materi dari penerapan fungsi nonlinear dalam ekonomi pada bab 4.4, yaitu tentang kerugian, keuntungan, dan peluang pokok. Nah, yang pertama itu keuntungan adalah profit positif atau dilambangkan dengan P lebih dari 0. Akan didapat apabila penerimaan total atau R lebih besar dari biaya total atau C. Lalu ada juga kerugian atau profit negatif yang dilambangkan dengan P kurang dari 0. Akan dialami apabila penerimaan total atau R kurang dari besarnya biaya total atau C. Lalu ada juga analisis peluang pokok atau break-even point, yaitu suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan peluang pokok atau profit 0 atau dilambangkan dengan P sama dengan 0 terjadi apabila R sama dengan C atau penerimaan total sama dengan biaya total. Perusahaan tidak memperoleh keuntungan tetapi tidak pula menderita kerugian. Secara grafik, hal ini ditunjukkan dengan perpotongan antara kurva R dan kurva C. Pada grafik, kita dapat melihat yang pertama ada pada sumbu X terdapat R dan C, di mana itu adalah penerimaan total dan biaya total. Lalu ada profit keuntungan P, dan ada BEP atau break even point atau peluang pokok. Yang tingkat produksi pada area Q1 dan Q4 terjadi perpotongan antara grafik R dengan grafik C, sehingga hal tersebut menjadikan keadaan perusahaan menjadi peluang pokok, sebab penerimaan total sama dengan pengeluaran biaya total atau R sama dengan C. Lalu pada area di sebelah kiri Q1 dan di sebelah kanan Q4 mencerminkan keadaan rugi, karena grafik C-nya di atas atau biaya totalnya lebih tinggi dan grafik R-nya di bawah atau penerimaan totalnya lebih rendah, sehingga R kurang dari C dan perusahaan akan mengalami kerugian. Lalu ada area Q1 dan Q4, area antara Q1 sampai dengan Q4 yang mencerminkan keadaan untung, sebab kurva dari grafik C di bawah atau biaya total lebih kecil dari kurva grafik R, penerimaan total, sehingga kondisi perusahaan akan mengalami keuntungan atau R lebih besar daripada C. Lalu tingkat produksi Q3 mencerminkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum, sebab pada kurva Q3 pada titik Q3 pada grafik R atau penerimaan total sangat berada pada puncaknya. Lalu besar kecilnya keuntungan dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C. Nah, di titik Q3 juga memiliki selisih yang besar, sehingga menjadi keuntungan terbesar. Tapi keuntungan maksimum tidak selalu terjadi saat R maksimum atau C minimum. Kita langsung ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan negatif 3Q kuadrat ditambah 700. Ini maaf, saya salah ketik. Ini R sama dengan negatif 3Q kuadrat ditambah 750Q, sedangkan biaya total yang dikeluarkan C sama dengan 5Q kuadrat. Ini juga salah ketik, maaf. C sama dengan 5Q kuadrat dikurangi 1000Q plus 85.000. Maka tentukanlah yang pertama, tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum. Yang kedua, tingkat produksi yang menunjukkan biaya total maksimum. Yang ketiga, manakah yang lebih baik bagi perusahaan?
berproduksi pada tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum atau biaya total minimum. Yang ketiga, pada tingkat produksi berapa unit perusahaan ini berada dalam posisi pulang pokok. Langsung saja ke penyelesaiannya. Yang pertama, R maksimum atau penerimaan permintaan maksimum terjadi pada saat Q sama dengan min B per 2A. Min B per 2A. B didapat dari persamaan yang R sama dengan min 3Q kuadrat plus 750Q. Maka B-nya adalah 750, sedangkan A-nya adalah negatif 3. Maka min B per 2A sama dengan negatif 750 dikurangi negatif 6 sama dengan 125 unit. Yang kedua, C minimum terjadi pada atau biaya minimum terjadi pada saat Q sama dengan negatif B kurangi per 2A. Kita ambil dari persamaan sebelumnya yang C sama dengan 5Q kuadrat min 1000Q plus 85.000, dimana A-nya adalah 5, B-nya adalah 1000, dan C-nya adalah 85.000. Maka min B per 2A adalah min 1000 per min 10. Maka hasilnya ada 100 unit. Pada soal yang ketiga, kita akan mencari manakah yang lebih baik perusahaan berproduksi pada tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum atau biaya total minimum. Yang pertama, kita cari dulu keuntungan yang diterima oleh perusahaan tersebut. Kita cari P. Rumus P adalah R kurangi dengan C. Pada soal, jika berdasarkan soal dan persamaan, maka diketahui R kurangi C sama dengan min 3Q kuadrat plus 750Q kurangi 5Q kuadrat kurangi 1000Q ditambah 85.000. Maka P-nya adalah min 8Q kuadrat plus 1750Q kurangi 85.000. Maka keuntungan pada saat R maksimum nilai dari R maksimum pada pertanyaan yang pertama sudah diketahui bahwa 125 unit. Maka Q-nya adalah 125 unit. Maka masukkan nilai dari Q ke dalam persamaan yang pada persamaan di atas, yaitu min 8Q kuadrat plus 1750Q dikurangi 85.000 sama dengan, setelah dimasukkan, negatif 8 dikali 125 kuadrat ditambah 1750 dikali 125 dikurangi 85.000 sama dengan negatif 125.000 ditambah 218.750 dikurangi 85.000 sama dengan 8.750. Sebelumnya, jika hasil P positif, maka perusahaan mengalami keuntungan atau profit. Jika nilai P negatif, maka perusahaan mengalami kerugian. Dan jika P sama dengan 0, maka perusahaan mengalami pulang pokok. Nilai P sama dengan 8.750, maka perusahaan mengalami kerugian. Maka perusahaan mengalami keuntungan. Lalu, kita akan mencari nilai P atau profit perusahaan pada saat nilai R minimum. Sebelumnya maaf, ini harusnya nilai P pada saat C minimum. Nilai Q pada saat C minimum diketahui pada pertanyaan nomor 2, yaitu 100 unit. Maka kita distribusikan 100 pada persamaan di atas. Q sama dengan 100, kita masukkan ke persamaan P sama dengan min 8Q kuadrat plus 1750Q kurangi 85.000 sama dengan min 8 dikalikan 100 kuadrat ditambah 1750 kalikan 100 dikurangi 85.000, maka sama dengan min 80.000 ditambah
175.000 dikurangi 85.000, maka hasilnya adalah 10.000. Karena P-nya positif, maka perusahaan mengalami keuntungan. Berdasarkan nilai profit yang kita cari pada saat R maksimum dan C minimum, diketahui bahwa nilai keuntungan tertinggi kita dapat pada saat C minimum atau biaya minimum sebesar 10.000. Maka jadi perusahaan lebih baik jika menghasilkan apabila menggunakan produk dari C minimum atau biaya minimum. Lalu semisal kita ingin membuat grafik dari soal di atas, kita dapat mencarinya dengan cara yang pertama, R sama dengan, pada persamaan pertama yaitu R sama dengan min 3Q kuadrat plus 750Q. Kita yang pertama membuat tabel dan masukkan nilai Q sembarang. Di sini saya mengambil 100, 125, 150 dan 175. Lalu kita distribusikan nilai Q-nya ke dalam persamaan di atas dan dihasilkan nilai R-nya seperti tersebut. Lalu pada tabel di bawahnya itu, maaf saya tidak tipe lagi, itu seharusnya pada tabel bukan R tapi C ya, itu ya. Seperti langkah di atas, kita ambil nilai Q, lalu kita distribusikan nilai Q ke dalam persamaan C, maka kita memperoleh titik-titik. Lalu kita masukkan titik-titik tersebut ke dalam titik-titik pada grafik R dan kita hubungkan dengan garis, dan kita masukkan titik-titik pada tabel C dalam grafik dan kita hubungkan dengan garis, dan hasilnya seperti terlihat dalam gambar. Next. Pada soal nomor 4, kita akan menentukan pada tingkat produksi berapa unit perusahaan ini berada pada posisi tulang pokok. Perusahaan mengalami tulang pokok atau break even point itu dirumuskan dengan R sama dengan C. Sesuai dengan persamaan tadi, maka kita masukkan saja persamaannya, yaitu min 3Q kuadrat ditambah 750Q sama dengan 5Q kuadrat dikurangi 1000Q ditambah 85.000 sama dengan min 3Q kuadrat min 5Q kuadrat plus 750Q plus 1000Q min 85.000 sama dengan 0. Maka didapat min 8Q kuadrat plus 1750Q min 85.000 sama dengan 0. Lalu kita cari nilai Q-nya dengan menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Maka dari perhitungan pada layar, min B-nya adalah nilai B adalah 1750, maka min B sama dengan min 1750. B kuadrat sama dengan 1750 kuadrat. Lalu min 4A. Min 4A nya adalah min 8. Maka min 4 dikali min 8 dikalikan C-nya adalah min 85.000, maka dikali 85.000 per 2 min 2A. Dikali 2A, dimana berarti 2 kali min 8. Lalu sesuai pada perhitungan tersebut diperoleh titik pulang pokok pada Q1 adalah 72,8 dan titik pulang pokok pada Q2 adalah 145,95. Lalu selanjutnya ada latihan soal yang dapat dikerjakan seperti ini soalnya. Penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan
0,1 Ki kuadrat plus 300 Ki, sedangkan biaya total yang dikeluarkan adalah C sama dengan 0,3 Ki kuadrat kurangi 720 Ki ditambah 600.000. Hitunglah. Yang pertama, tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum atau penerimaan total atau R maksimum. Lalu yang kedua, tingkat produksi yang menunjukkan biaya total minimum, berarti nilai C minimum. Lalu yang ketiga, manakah yang lebih baik bagi perusahaan berproduksi pada tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum atau R maksimum atau biaya total minimum atau C minimum. Lalu pertanyaan yang keempat adalah pada tingkat produksi berapa unit perusahaan ini berada dalam posisi pulang pokok. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.